smarter to travel in groups. Jadi adalah tidak berhasil. Kurang lebih sudah dapat gambaran bahwa saya akan bicara tentang power of unity atau kekuatan dari sebuah kesatuan. Dalam hal ini kesatuan hati. Amin. Ya Bapak Ibu. Menurut KBBI, kata kesatuan hati itu ada 6 arti, yaitu kerukunan, aman, kesepakatan, lega dada, lega hati, tenang, tentram. Jadi itu diartikan menurut KBBI. Ternyata kesatuan hati itu tidak berarti sama. Kita bisa memakai baju yang seragam, tapi belum tentu kita punya hati yang sama atau seragam. Setuju ya? Kita bisa duduk di sini, tapi kita bisa punya tujuan yang berbeda-beda. Ya, dan itu nggak bisa disebut sebagai kesatuan hati. Tapi yang dimaksud di sini adalah kesatuan hati, yaitu kita punya tujuan yang sama, kita punya hati yang disepakati, jadi punya kesepakatan hati, dan kita akan menuju ke sebuah tempat yang sama. Amin, ya. Jadi itu akan membuat kita punya pengertian bahwa kesatuan hati itu adalah sebuah kesepakatan. Ya, dan saya banyak diajarkan oleh Pak Luther tentunya gembala kami bahwa ada banyak kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di tengah ketidaksepakatan. Jadi misalnya contoh, suami istri ketika istrinya itu ngajak berdoa, mungkin suaminya lagi malas, anak-anaknya lagi malas, tapi bagaimana mereka yang tidak sepakat harus sepakat dalam berdoa bersama. Ya. Nah, Tuhan itu sebenarnya sangat menginginkan untuk kita menjadi orang-orang yang punya kesatuan hati. Amin. Kenapa? Karena ternyata ada begitu kuat atau powerful atau kuasa yang bisa terjadi, ada begitu banyak benefit, keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika kita punya kesatuan hati. Bahkan di dalam doa Tuhan Yesus menginginkan adanya kesatuan. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Dikatakan bahwa, dan bukan juga mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Alasannya gini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata yang menjadi patron atau role model dari kesatuan kita adalah Tuhan Yesus dalam ketritunggalannya. Ya, makanya ini yang harus kita pahami, bahwa Tuhan menginginkan kesatuan kita seperti yang Bapa tunjukkan. Jadi kesatuan antara Allah Bapa, Tuhan Yesus,
dan Roh Kudus. Itu tidak terpisahkan. Ya, itu tidak terpisahkan. Mereka tiga tetapi menjadi satu, ya. Nah, Tuhan sangat menginginkan karena Tuhan tahu bahwa kekuatan dari sebuah kesatuan itu luar biasa. Kita mundur sedikit, saya ingin kita melihat di dalam Kejadian Menara Babel. Di dalam Kejadian 11, ya, Kejadian 11 ayat 1 itu bicara tentang Menara Babel, di mana Tuhan sendiri mengakui di dalam ayatnya yang ke-6 bahwa apa saja yang mereka inginkan itu pasti terlaksana. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, yang powerful. Nah, di dalam ayatnya yang ke-6, di dalam Kejadian 11 ayat 6, di situ dikatakan bahwa apa? Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara. Nah, ayat yang ke-6 dan bilang begini. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Jadi ini satu bahasa, satu bangsa. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, nah ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow, ini sebuah ini Tuhan sendiri yang ngomong bahwa ketika kita menjadi punya kesatuan hati, kesepakatan, maka nggak ada yang bisa lawan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan atau yang kita bisa terima ketika kita punya kesatuan hati? Saya mencatat di sini yang pertama bahwa akibat dari kesatuan hati kita bisa membawa yang namanya hadirat Tuhan. Ada di dalam Matius 18 ayat 20 ya. Sebab Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita bersatu, ketika kita menyanyi, ketika seperti ini, percaya bahwa Tuhan hadir. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa saat ini pun Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, kita sehati, kita sedang menarik surga untuk ada di tengah-tengah kita. Nah, hal yang kedua yang kita bisa catat dari akibat yang bisa kita dapatkan ketika adanya kesatuan hati, yaitu bisa mendatangkan atau membawa jawaban doa. Di dalam Matius 18, kita mundur ayat 18-19, dikatakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow, Bapak Ibu, ini jaminan. Nah, kadang-kadang mungkin kita perlu koreksi doa-doa yang kita naikkan. Apakah sudah sepakat? Mungkin belum dapat jawaban doa karena nggak ada kesatuan hati. Ya, kita perlu karena ini dikasih jalan oleh Tuhan, rahasia oleh Tuhan. Bagaimana doa kita bisa dijawab ketika kita punya kesatuan hati. Ya, bahkan yang paling powerfulnya itu ketika Tuhan katakan kesatuan hati kita di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Ketika kita bisa jadi satu dengan Tuhan, maka kita bisa minta apa saja. Wow, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Jadi ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, maka kita akan berbuah. Di ayat yang lain dikatakan, mintalah apa saja, maka kita akan menerimanya. Ya, ada jaminan ketika kita menjadi satu dengan Tuhan. Jadi bukan cuma kita menjadi satu dengan kesatuan hati sesama,
Tapi yang lebih keren lagi ketika kita bisa menjadi satu dengan Tuhan, maka kita bisa minta apa saja, maka kita akan menerimanya. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Maka kita akan menerimanya. Apa saja yang kita inginkan. Nah, hal yang ketiga yang kita bisa dapatkan ketika ada kesatuan hati, yaitu bisa membawa berkat Tuhan. Nah, membawa berkat Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu, ini ayat yang sangat familiar. Kalau orang ngomong kesatuan hati, maka selalu ini menjadi ayat dasar. Di dalam Mazmur 133. Ya, persaudaraan yang rukun. Membawa berkat Tuhan. Ya, kesatuan hati yang membawa berkat Tuhan. Ayatnya cuma 3, jadi kita baca. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, ini sebuah rahasia yang Tuhan sudah katakan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Siapa di sini yang tidak mau berkat kehidupan? Pasti semua mau. Amin. Bahkan kalau kita ngerti rahasia ini, yang terjadi itu adalah berkat itu harusnya mengejar saudara dan saya. Tapi yang terjadi adalah kita yang lebih sering mengejar berkat. Indikatornya apa? Kerja banting tulang, kerja lupa doa, kerja pagi siang malam petang, ya, lalu lagu lama apa yang dicari orang? Uang, berkat, ya. Akibatnya apa? Kurang istirahat, sakit-sakitan, apalagi kalau udah kerja nggak ada asuransi. Begitu sakit, belum tentu yang dikumpulkan bisa bayar. Ya, sakit penyakitnya. Apalagi kalau nggak punya kehidupan doa. Belum lagi berantakan rumah tangga, berantakan tidak punya sahabat, karena pengejaran kepada berkat. Yang seharusnya adalah berkat mengejar kita. Amin. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Coba kita kembali ke Mazmur tadi. Bahwa ternyata dimulai dengan sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Ternyata saudara, nggak gampang loh. Karena ada orang yang bisa sampai dia mati pun dia punya musuh. Dia nggak mau berdamai. Sementara sudah jelas-jelas dikatakan bahwa orang yang tidak mengampuni adalah orang yang tidak juga diampuni Tuhan. Jadi saya percaya semua kita yang ada di malam ini adalah orang-orang yang sudah tidak punya masalah untuk urusan mengampuni. Amin. Kita adalah orang-orang yang baik hati. Kita adalah orang-orang yang akan melakukan firman Tuhan. Karena gini, semua orang tahu loh, kalau saya mau tanya satu persatu, pasti kita semua yang hadir malam ini yang menyaksikan tahu kekuatan dari sebuah kesatuan hati. Ini bukan sesuatu yang baru. Tapi kalau kita mau jujur, nggak semua kita mau melakukan. Ya, kita nggak setuju ya kita nggak setuju aja. Kita nggak peduli harus sepakat dengan orang yang ada di dalam rumah misalnya. Ya, padahal kita tahu itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan keuntungan ketika kita bisa bersatu hati. Ya. Nah, di sini dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala. Minyak ini kan minyak urapan. Minyak yang biasa dipakai untuk mengurapi oleh Nabi, dipakai untuk mengurapi raja-raja. Ya, sesuatu yang terbaik. Dan semua mengalir dari atas. Jadi ketika kita bisa menghormati pemimpin, ya di rumah, maka yang jadi pemimpin adalah suami. Sekalipun istri punya uang lebih banyak,
sekalipun karirnya lebih bagus, mungkin suaminya kali ini sedang memble, ya, tapi bukan berarti dia tidak punya peran sebagai pemimpin di dalam keluarga, ya. Nah, atau di kantor, bagaimana orang-orang yang menjadi pemimpin di atas kita. Karena Tuhan mengajarkan untuk kita tetap menghargai yang namanya otoritas. Bahkan berkat pun mengalir dari atas, ya. Saudara, kalau saudara pelajari, ya, bahkan dikatakan begini, seperti embun Gunung Hermon. Saya mau kembali dulu sedikit. Saya membayangkan kalau kita kena hujan, mulai yang kena kepala duluan kan, pasti air itu mulai kena di mana? Di rambut kan, di kepala. Tapi kalau saudara masuk dalam rumah, yang paling basah apa? Pasti kaki. Kurang lebih begini, ketika pemimpin kita diberkati, maka seharusnya kalau kita ikutin arahnya, kita juga akan menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Makanya ketika kita bergaul dengan asosiasi, ya, bergaul, itu sebenarnya sangat lumrah. Kalau ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini suatu waktu muncul menjadi orang-orang yang punya karunia seperti Pak Luther. Kenapa? Tiap hari kita ketemu. Tiap hari kita berasosiasi. Boleh kita minta, ya. Saya ingat satu waktu, ya. Kita lagi pelayanan di Ambon. Ini padahal saya tadi lagi mikir-mikir cerita. Apa saya bisa bawa, ya? Ternyata muncul-muncul aja, ya. Puji Tuhan. Terus saya lagi waktu itu Ibu Leni nggak ikut, jadi saya yang ikut ke Ambon, kita tim. Lalu saya ingat besok tuh kita mau pulang. Jadi saya lagi ada beberapa dengan teman, kita berdiri di depan kamarnya Pak Luther lagi ngepak. Terus biasa Pak Luther langsung ngomong, jangan lupa tiket dan semua, karena saya yang pegang. Lalu saya bilang, iya. Terus tiba-tiba ngomongnya begini. Saya nggak tahu saya ngomong ini bapaknya ingat nggak. Tapi ini cerita bukan artinya saya tidak ada urusan, ya. Sakit hati nggak ada di dalam kamusnya Ibu Yoma. Nah, terus Pak Luthernya ngomong begini, Bu Yoma, ingat ya, jangan diberkati Tuhan tuh gara-gara kita. Maksudnya Ibu Leni dan Pak Luther. Cari Tuhan, harus sungguh-sungguh. Berkatnya tuh dari Tuhan, jangan dari kita. Saya tuh tersinggung sekali saat itu. Saya tersinggung dalam hatiku gini, sombongnya ini orang. Tapi itu cuman beberapa detik. Ya, beberapa detik. Kenapa? Saya langsung balik, terus Roh Kudus bilang begini, kenapa lu tersinggung? Kan sebenarnya tinggal koreksi. Waktu mereka sudah sungguh-sungguh dengan aku, kamu lagi di mana? Kan kamu baru. Jadi kalau dibicarain seperti ini, ya udah dibenerin. Lalu saya bilang, oke, saya akan bikin Tuhan memberkati saya nggak melalui mereka. Saya juga punya jatah sendiri langsung dari Tuhan. Ibu-ibu setuju nggak? Mau nggak semua kayak gitu? Kita punya jatah sendiri dari Tuhan. Tuhan langsung dengan pribadi kita masing-masing. Kenapa? Karena dia mengenal kita. Karena kita punya hubungan dengannya. Karena kita membangun relasi. Bukannya kekristenan itu artinya hubungan. Amin. Yang akan tertransfer lewat gaya hidupnya kita. Ya, jadi ketika kita kadang-kadang ada colekan-colekan yang rasanya seperti hatinya tuh digimanain, jangan langsung cepat-cepat bereaksi buruk. Mungkin dia naluri manusiawi, sombong banget sih, memangnya gue diberkati gara-gara mereka gitu kan. Tapi kan itu tidak menguasai, sesudah itu koreksi. Oh oke, saya harus lebih sungguh-sungguh lagi gitu ya. Jadi kita bersama itu tidak aneh ketika akan membuat kita menjadi mirip. Makanya dibilang begini, waktu kita lebih banyak dengan mamon, kita jadi mata duitan. Apa-apa kita akan hitung-hitung, kita akan pakai pikiran itu materialistis. Tapi ketika kita dengan Tuhan, kita jadi berbeda. Saya bersyukur ya, ada beberapa ibu-ibu yang mau mengambil beban. Jadi kita punya tim doa selama bulan puasa, selama waktu puasa ini ya. Itu kita ada beberapa yang memang bersama dengan saya kita doa setiap jam 12, sesudah itu kita buka puasa. Nah,
itu ada kesaksian, misalnya tadinya saya tuh agak-agak yang pemarah begitu ya. Terus puji Tuhan sekarang ini kok bahkan mobil saya ditabrak dari belakang, saya bisa dengan tenang, saya bisa turun dan saya bisa malah bilang ini, wow pagi-pagi udah ciuman ya kita ya, kendaraan kita ya gitu. Jadi udah bisa yang netral gitu keadaan yang padahal sebenarnya bikin jengkel kan, karena harus bayar ini dan sebagainya, dibenerin dan sebagainya. Itu sesuatu yang akibat sering dengan Tuhan akan tertransfer hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, harusnya kita seperti itu. Setiap hari kita ibadah, harusnya itu ada sesuatu yang berubah dalam gaya hidup kita. Setuju ya? Karena dengan siapa kita berasosiasi, dengan siapa kita terus-menerus bersama, akan mempengaruhi dan akan membuat kita semakin mirip. Makanya kalau suami istri itu, mereka lama-lama mirip, ya. Punya anak, ini mirip papa tapi ada aura mama. Dari mana ceritanya? Itu keluarganya aja beda, belum lagi kalau beda bangsa. Nah, itu karena tiap hari bersama-sama, begitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ketika minyak yang baik itu dari kepala, dari Tuhan turun kepada pemimpin, kita ngerti otoritas, kita ngerti hierarki, kita menjadi orang yang tetap submit, kita tetap walaupun kadang-kadang nggak sesuai, tapi kita tahu cara etika untuk menjawab dan tetap saja positif. Tuhan menilai itu. Dan itu pasti ngalir. Ya. Jadi makanya saya bilang tidak heran kalau suatu waktu dari Zoom ini akan lahir nabiah-nabiah, nabi-nabi Tuhan. Dengan karunia yang seperti Pak Luther loh, tiap hari kita berasosiasi. Ya. Nah, di sini dikatakan seperti embun Gunung Hermon. Saudara, embun yang ada di Gunung Hermon itu dari salju, ya. Bahkan kalau kita lihat di Israel itu, Hermon itu kan tempat yang paling tinggi, yang dia mengalirkan air-air. Tapi yang ada membuat saya sedikit agak-agak spektakuler sebenarnya menurutku, gitu loh. Dari salju yang ada di Hermon, dia turun sampai ke Sion, sampai bisa paling rendah itu yaitu Laut Mati. Dan yang ajaibnya, yang luar biasanya, saudara tahu, di atas itu kan air yang mengalir sampai di bawah itu kan air dari salju, lelehan es batu, salju. Kok bisa mengandung mineral? Itu kan alirannya dari atas. Jadi apa yang bisa jadi pelajaran buat kita? Harusnya ketika kita bisa ngikutin saja, dan itu bermanfaat ya, itu bukan sesuatu yang ya nanti ada pengertian-pengertian lain yang bisa diartikan dari Laut Mati, artinya kalau kita sendiri kadar garam terlalu banyak. Aku tidak sedang bicara tentang itu, tapi saya sedang bicara tentang berkat yang mengalir dengan begitu luar biasa ketika kita bisa submit dengan orang-orang yang ada di atas, dengan pemimpin-pemimpin kita, maka tidak heran ketika kita juga akan menerima berkat. Jadi yang suka nanduk-nanduk orang di atas bertobat. Mungkin itu juga yang sering membuat nggak dapat berkat. Ya, amin. Sekalipun pemimpin kita tuh kayaknya lebih bodoh, tapi kalau Tuhan menempatkan dia jadi pemimpin, maka kita tetap harus menjadi orang-orang yang punya hati yang baik. Dan ternyata Bapak Ibu, ada sifat-sifat yang kita harus waspadai untuk tidak kita lakukan yang akan sering menjadi ancaman kita tidak bisa punya kesatuan hati. Yang pertama adalah ketika kita punya iri hati. Iri hati itu musuh utama terjadinya kesatuan hati. Biasanya tuh lebih gampang kalau kita lihat orang susah. Tapi kalau kita lihat orang senang, lalu kita mulai banding-bandingin dengan diri kita, apalagi kalau dia mulai lagi lebih-lebih bergaya begitu, hati-hati. Yakobus 3 ayat 16 katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, jadi temannya itu. Ya, iri hati kecenderungannya apa? Mementingkan diri sendiri, egois. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dimulai dari iri hati. Coba semua pegang dadanya, bilang gini, aku nggak punya iri hati. Karena itu biang keladi.
Dari unity terhancurkan, sakit penyakit bakalan muncul. Pokoknya itu kacau balau. Dan orang dengan karakter itu pasti masuk neraka. Jadi mendingan jangan pernah iri hati. Ada banyak kekacauan, ya. Ternyata hal kedua yang bisa membuat unity itu nggak bagus, komunikasi yang buruk. Ini juga saya koreksi diriku. Saya juga harus bertobat, ya. Kenapa? Kadang-kadang tanpa kita sadar, kita punya cara berbicara kepada orang itu menjengkelkan. Ya. Jadi kita juga harus koreksi diri. Mungkin saya harus rubah gaya bicara saya. Ya. Apalagi itu sudah menjadi tabiat-tabiat karakter. Tapi kita harus mau berubah, ya. Roh Kudus, firman Tuhan, ya, akan memampukan kita untuk kita menjadi orang-orang yang siap diubahkan. Ya, amin Bapak Ibu, ya. Kita harus perhatikan cara bicara kita. Menjengkelkan ketika kita jadi orang yang selalu bicara buruk. Jelek-jelekin orang, gosip, negatif. Itu paling biang kerok. Susah bisa ada kesatuan hati, ya. Kemarin anakku cerita, dia punya sahabat karib. Ya, ternyata tiba-tiba sahabat karibnya tuh menjelek-jelekan dia, semua omongannya diceritakan. Dia menangis sama saya. Saya bilang selamat datang di kehidupan nyata. Karena kita akan punya banyak orang, kepala warna sama, tapi dalamnya nggak jelas, masing-masing berbeda. Kita nggak perlu urusin orang, kita perlu urusin kita. Jaga damai hati kita, jaga sukacita kita. Jangan terkontaminasi, karena itu bisa membawa banyak hal. Lalu dia bilang begini, Mam, saya nggak akan pernah bisa lagi berteman dengan dia. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Kan saya sudah tahu kelemahannya itu punya mulut yang kurang bagus. Suka bohong. Bagaimana saya bisa berteman? Saya bilang begini, justru kamu harus berteman. Karena kamu punya proyek untuk membuat dia berubah. Ya, amin. Anak-anak Tuhan harus menjadi jawaban. Jadi kita tetap menghindar dalam pengertian ya jangan juga cerita-cerita yang rahasia-rahasia. Tapi kita juga ngajarin dengan pelan. Mungkin mulai dengan doa. Lama-lama dengan cara bicara kita bisa membuat dia kembali. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 25-26 ini hal yang juga menjengkelkan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Jadi ini kita harus jaga ya. Sebenarnya ini ada di kok jadi menyambung ya. Hal yang ketiga itu adalah punya sifat marah. Ternyata sudah ada tadi saya sudah kasih Efesus ya. Jadi ternyata kalau kita punya sifat marah itu kadang-kadang bisa membuat tidak bisa terjadi unity. Iya kan? Nggak enak loh kalau punya teman pemarah ya. Hidup ini udah susah, terus dapat orang yang cuman bisanya ngomel, sebel deh, ya. Itu paling menjengkelkan, auranya tuh bikin jengkel, ya. Nah, Efesus 4 ayat 31 ayat 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah ini yang kita bisa lakukan ya, supaya unity kita bisa baik. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Ini adalah jawaban dengan Korintus 13, 1 Korintus mengenai kasih. Jadi bagaimana supaya kita bisa punya unity? Ini salah satu jawabannya, yaitu ramah, ya, hidup berdamai, mengampuni. Dasar ikatannya itu ada di dalam 1 Korintus 13, yaitu kasih. Kasih itu panjang sabar, murah hati.
Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Jadi Bapak Ibu, supaya kita bisa tetap mempertahankan unity, maka kita harus punya kasih. Amin. Tulis di situ, aku harus punya kasih. Dan saudara tahu siapa kasih itu? Kasih itu adalah Yesus. So if you have Jesus inside you, in you, with you, kalau kamu punya Tuhan Yesus, maka kesatuan itu bukan sesuatu yang sulit. Sekalipun Anda sedang ada di gua singa, singa pun bisa bersahabat. Amin, kurang lebih seperti itu ya. Apapun juga yang kita hadapi, ketika Yesus dengan kita, kasih di dalam kita, maka kita akan bisa melihat semua itu dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang kita ribut tuh gara-gara gini. Dia nggak rasa apa yang saya rasa. Dia nggak rasa. Coba dia di posisi saya, stop. Nggak perlu atur skenario, ganti. A bicara lalu B. Kan kalau mau bikin film, ini giliran hafalanmu ini. Nggak perlu. Netral aja, ambil kasih, terima keadaan itu, maka semua akan terlihat lain dan berbeda. Jadi, apa pelajaran untuk malam ini? Saya lihat Pak Luther sudah siap-siap mau berdoa. Haleluya, nanti Pak Luther tambahkan ya. Apa pelajaran untuk kita? Mari Bapak Ibu, kita sangat perlu untuk punya kesatuan hati. Dan itu harus dibangun. Ingat ya, kita nggak bisa mengharap orang lain yang melakukan, kita yang melakukannya. Segala sesuatu perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Yang penting dasarnya kita tahu bahwa kesatuan hati itu sesuatu yang diharapkan Tuhan, dimauin Tuhan. Maka marilah kita lakukan. Karena ternyata untuk menjadi punya kesatuan hati hanya satu dasarnya, yaitu punya kasih. Dan kasih itu adalah Tuhan Yesus. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih bisa membuat kita menerima orang lain. Kasih bisa membuat kita mengendalikan diri. Kasih menjadi dasar dari segala sesuatu. Dan tahukah saudara bahwa kita dan Tuhan bisa menjadi satu karena dia punya kasih terlebih dahulu. Kalau enggak, mau ngapain dia menjadi satu dengan saya misalnya, orang berdosa ini. Mau ngapain dia turun menjadi satu untuk mengangkat derajatku menjadi sama dengannya, bahkan menjadi mempelainya nanti, kalau bukan karena kasih. Tapi karena dia tahu bahwa hanya itu satu-satunya dasar. Dan dia tahu bahwa ketika dia ada di dalam kita, maka apapun yang tidak mungkin, pasti kita bisa lakukan. Dan seperti embun di Gunung Hermon mengalir, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Ketika kita bisa unity, kita bisa menjadi satu, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.